warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tretan Klik Madura. Kali ini aku sedang ingin berkunjung nih ke Museum Mandilaras. Tepatnya ada di sebelah utara Arlan, Arek Lancar Pamekasan. Nah, tak lengkap rasanya jika teman-teman berkunjung ke Kabupaten Pamekasan namun belum mengunjungi Museum Mandilaras. Nah, yuk ikutin aku, apa saja sih isi dari peninggalan sejarah yang ada di Museum Mandilaras. Madura. Saat ini saya sedang berada di Museum Mandilaras bersama Bapak Maulidi. Kita akan intip nih apa saja sih peninggalan sejarah yang ada di museum ini. Mari Pak. Masuk kita bakal disuguhi sama tari ketak ya Pak. Topeng ketak. Ini khas Pamekasan ya, tarian khas Pamekasan. Nah, ini ada filosofinya pastikan ya Pak ya. Ini filosofinya tari topeng ketak itu bermakna mengumpulkan massa pada saat masyarakat Pamekasan itu memperjuangkan kemerdekaan, membela ya tanah air. Pada saat melawan Belanda saat itu. Kita bisa dilihat dari salah satu gerakan dari topeng ketak ya. Ini ya, yang bermutar-mutar sapu tangan begitu. Seperti itu. Ya, ini begitu. Jadi mengumpulkan massa ya supaya hadir di situ. Di sini ada berapa koleksi nih Pak kira-kira? Ini kan tidak terlalu besar ya, cukup minimalis untuk ukuran museum, tapi kayaknya cukup banyak ini di sini. Kira-kira ada berapa? Untuk koleksi Museum Umum Mandilaras Pamekasan itu ya yang sudah didisplay oleh kita itu sekitar 209 koleksi. Wah, lumayan banyak ya Pak. Ini sebelah sini ada delman ya, zaman dahulu delman. Nah, ini pada zaman kerajaan ya dulunya. Kata orang Madura ini Galan Kraton. Seorang kiai, ulama Kiai Haji Fauzi ya dari Batu Ampar, Propo. Jadi gimana Pak filosofinya, karena ini kusirnya ada di belakang. Jadi dalam dokar ini ya terdapat pesan moral yang tersimpan di dalamnya seperti itu. Jadi secara tidak langsung itu kita sebagai masyarakat Pamekasan diajarkan untuk sangat menghargai seorang guru, seorang ulama seperti itu. Jadi seorang kusir pun kalau zaman dulu tidak berani berada di depan seorang kiai seperti itu. Tentunya sampai sekarang ya, bagaimana sikap murid dengan gurunya. Lewat di depan saja begini ya. Iya betul. Jadi jangan begitu, nggak boleh ya. Memaknai arti kesopanan santun ya. Berarti memang dari dulu hal itu diajarkan kepada masyarakat Pamekasan. Ada bacaannya nih. Kiai Haji Ahmad Fauzi itu merupakan keturunan ke-7 dari Batu Ampar. Ya Pak ya. Pak, nah ini ada miniatur nih juga ya. Iya. Ini miniatur ya, atau diorama penobatan Romo Sukowati. Diorama suasana penobatan Romo Jadi Sukowati. kita gambarkan suasana Sukowati. Yang keturunan dari Sunan Ampel, namanya Kiai Tasrel. Proses penobatan dipakaikan disematkan Aryo Seno ya. Ini sedetail itu ya Pak ya. Sebelah sini ada seperti garam nih Pak ya. Kereta api. Diorama proses pembuatan garam, karena memang dari dulu Madura itu dikenal dengan hasil garam. Betul, lautan garam terbesar ya di Madura. Sebetulnya ada juga yang menceritakan ya, ini bukan asal usul garam dari
hal teknologi ya, karena ini dari benda cair menjadi padat. Padat ya, Ah. uap ya seperti itu Ya, Pak. seperti itu. Pengkristalan ya. Ada Kan yang dari mengatakan seperti itu. Jadi situasinya seperti ini juga, ada kincir ya, kotak 1, 2, 3 dan itu memiliki fungsi ini masing-masing. tumpukan garam yang sudah jadi. Ini namanya lori. Ini pengangkut hasil garam ke tempat penyimpanan. Ini tempat penyimpanannya yang mudah ya. Gudang ya. Nah. Banyak sekali di Pamekasan ini potensial terkait garam. Pamekasan di daerah Pademau Pademau sekarang masih banyak ya, sekali. seperti itu. Sejenis kereta api ya Pak ya, Ya. cuman ini pengangkut garam, hasil garam. Ini sisa-sisa realnya di daerah Pademau Pademau masih ada. masih ada. Cuma seperti tertimpa. Tidak dipakai. Pak, sebelah sini ini karya, hasil karya. Ini permaitin ya. Betul, jadi kita menggunakan yang ada Hasil ya. dari alam. Ada ketompu, ya, ada ketompu napena, ketompu napa, ya. Itu terbuat Wadah-wadah dari, ya, eh, anyaman. dari daun kelapa dan juga daun lontar. Pasti juga terbuat dari Di sini Pak ya. Mungkin zaman sekarang sudah jarang sekali. Enggak ada ini gadget ya. Gadget ya, gadget. Gadget ya. Ini gelang soko, gelang soko. Ini gelang Joko, bukan gelang yang di tangan ya. Ya, tapi di gelang kaki. kaki. Jadi zaman itu ukuran manusia itu besar ya, Pak, karena kaki aja sudah Sudah besar. ya 2 kali lipat manusia aja. Tapi orang apa masyarakat Madura yang punya gelang kaki seperti ini jarang. Jarang sekali. Jadi dikatakan menengah ke atas lah baru bisa punya Gelang seperti gelang itu, tinggal. jingle dari Nama perak ya. Ya. Ini uang zaman dulu ya Pak. Ya. Terus di koleksi, ada koleksinya juga di sini. Zaman dulu yang pernah kita gunakan ada uang Jepang, Jepang. juga ada uang Tin. peninggalan Belanda. Ini yang minggir, yang lubang ya, peninggalan Lubang. Belanda. Jadi pakai Masih- koin Iya, pakai koin. Masih belum ada nilai. Terus kan di tengah saya nggak ada itu. Tik uang, alat tukar ya seperti itu ya. Ini percetakan sendok-sendok yang dulu ukuran besar ya Pak ya zaman dahulu. Berarti mulut-mulutnya besar. Ya? Betul. Manusianya itu besar ya. Iya, iya. Pada saat itu. Lanjut Pak nih, apa nih di bagian sini? Ini sangkoper. Memang keren. Ya terbuat dari bambu. Ini yang kayu. Ini bambu juga. Jadi tenong sangkoper itu digunakan sebagai wadah kue, ya, tempat kue pada saat masyarakat Pamekasan itu melakukan ritual Ritual. pernikahan dan lain-lain. Kayak ada acara-acara besar ya Ya, seperti itu seperti Pak. Nah ini alat musik kayu, alat musik kayu yang untuk tarian, bukan? Yang mana ini deh? Nah ini pada zaman apa nih Pak? 1900 Satuan ya. satuan ya. Satuan seperti itu. Jadi KTP itu yang penting ada nama dan identitasnya aja ya. Betul, ya betul. Ini saat itu memang belum banyak mengenal teknologi ya Pak ya. Jadi masih seadanya seperti itu. Tapi sudah Gantangan ya. ya Ah, sekarang. Dan ketikan yang masih tradisional Manual. manual. Nah ini apa Pak? Kalau ini siswa kapal. Siswa Ka'bah.
double ini Double. ya, seperti itu. Zaman dulu kan orang buat sendiri ya Pak. Dari logam. Kalau stres ini banyak macamnya, masalah laki dan bini ya, stres pertama ini calon body yang unik ya, cuman ini replika ya. Oh ini Harus replika. diperjelas ya, replika ini merupakan senjatanya Gegesan. Kayak lesar gitu ya. Pasti tahu ya kayak lesar ya. Sejarahnya itu Masya Allah kemana-mana Pak. Namanya seperti itu. Yang ini keris Mataram, ini keris bagus. Ya. Yang ini Pak katanya batik yang mendapatkan rekor muri pada tahun 2009. Ya, ini batik terpanjang yang panjangnya itu mencapai 1530 meter. 530. Katanya ada filosofinya juga ya Pak Ya, ya, di sini. panjang ini mengikuti hari jadi Kabupaten Pamekasan. Pamekasan pada tahun 1530 Masehi. Jadi keunikannya apa nih Pak? Katanya nggak ada kain. Tanpa sambungan, Tanpa sambungan. iya tanpa sambungan. Terus pembatiknya sengaja kita undang oleh Pemkab Pamekasan itu kurang lebih ada 1.000 orang pembatik seluruh Kabupaten Pamekasan seperti itu. Untuk membuat ini. Nah, ya, jadi 1 meter dalam 1 meter atau 1,5 meter ini beda-beda motif. Beda-beda. Pembuatannya di area yang berbeda. Pada tahun Gotong royong 2009 ya, Pak, ya. pada saat itu bupatinya Bapak Kiai Haji Khalilur Rahman. Kalau nggak keliru Pamekasan pada saat itu 174 tahun. ya. Ada di Museum Mandilaras teman-teman. Nah kita beralih ke bagian kanan nih Pak. Kalau tadi jagung. Sekarang apa-apa serba mudah ya. Kalau yang ini untuk kopi ya Pak ya. Kan saat ini bisa kopi. Masih cuman sudah banyak yang pakai yang dari besi. Ya yang modern ya. Sudah Iya. Nah, itu tamannya. ya. Masih Aromanya beda ya. enak harum ya, khas khas berasnya itu Ya, nampak beras mix batu-batuan. sama ini jadi Nah, terima kasih Bapak Maulidi atas Ya, siap. roadshow-nya. Tadi kita sudah banyak dapat ilmu ya terkait dengan Museum Mandilaras dan isinya ya, koleksinya sebanyak 209 yang terdaftar di cagar budaya didata oleh Museum Mandilaras. Harapan Bapak ke depannya nih apa Pak untuk Museum Mandilaras? ya harapan saya ya yang pertama itu sebetulnya kesadaran dari masyarakat Pamekasan itu sendiri seperti itu, karena kita juga berkaitan dengan pengumpulan koleksi-koleksi ini. Memang sebagian besar itu ada yang hibah, ada juga yang beli. Berarti hibah dari masyarakat. Tentu kalau beli itu biasanya kalau benda-benda barang-barang antik itu akan mahal. Mahal. Kalau berbicara Nominal. yang nominal, dan Pemkab itu tidak bisa menganggarkan, bisa dikatakan seperti itu. Makanya koleksi-koleksinya hanya berupa ini saja dan itu saja. Alat dapur, Nah, mesin seperti ketik itu. dan lain-lain Nah, ya. Terus yang kedua, harapan kita ya ke depan, Museum Umum Mandilaras Pamekasan itu mendapat bangunan yang layak ya untuk memamerkan koleksi-koleksi cagar budaya yang terdapat di Museum Mandilaras Pamekasan seperti itu. Karena merupakan museum satu-satunya ya Pak. Ya di Sangat Pamekasan disayangkan jika satu-satunya. tidak dilakukan lebaran seperti Iya, itu ya, iya. tata ruang yang baik. Untuk rencana dan juga sempat kita tanggapi dari Pemkab itu sempat ya, kalau nggak keliru pada tahun 2018 ya, museum ini pernah mendapat bantuan dan akan mendapat bantuan berupa bangunan, cuman permintaan dari pusat itu dari Kementerian
nanti bagaimana caranya. Tentu pemerintah terkait ini yang lebih paham, lebih tahu ya bagaimana museum itu bangunannya mendapat bangunan yang layak seperti itu. Ya, agar sudah. juga wisatawan bisa berkunjung dengan nyaman ya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Maulidi Ya, sudah sama-sama. menemani saya ya sama tim keliling-keliling di Museum Mandilaras. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oh ya, apa? Oh, pamit ke kamera. Oh ya, gini dulu Pak. Oke, terima kasih Pak Maulidi. Sampai jumpa kembali, mungkin nanti kita akan main lagi ke sini. Baik, ternyata itu tadi sekilas informasi terkait dengan Museum Mandilaras. Apa saja yang ada di Museum Mandilaras yang bernilai sejarah tentunya. Nah, saya Imdat Paiha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi